Saya juga penganggur, saya nggak ada kerjaan. Semua upaya saya untuk bekerja dihalangi oleh Jokowi selama 10 tahun. Nggak boleh jadi ini, nggak boleh jadi itu. Bahkan buat ngoceh-ngoceh di TV, Rocky Gerung harus dilarang bicara di semua televisi, di semua podcast, di semua medsos. Kan itu yang dilaporin ke saya, diminta saya untuk tidak boleh bicara. Sekarang semua yang pernah minta itu, setiap saya cium tangan, saya minta maaf Pak Rocky, nggak ada soalnya. Jadi kalau Anda dipilih oleh rakyat, rakyat menginginkan, ucapkan keadilan 2 minggu sekali. Partai Putih bilang, tidak, ucapan keadilan 5 tahun sekali. Anda mau pilih yang mana? Anda diminta setiap 2 minggu bicara. Rakyat bilang, loh kami pilih Anda untuk bersuara. Ini Pak, menurut regulasi itu hanya boleh diganti mengikuti APBN setahun sekali. Jadi dia ikuti regulasi yang tolol. Ada diskresi. Lawan aja regulasi itu. Karena kesehatan, keindahan mendahului regulasi. Bilang sama bupatimu. Saya mau kritik Prabowo. Apakah dia yang mendesain IKN? Saya mau kritik Prabowo. Apakah dia yang menjanjikan SMK? Saya mau kritik Prabowo. Apakah dia yang menyimpan 11 triliun di kantong kirinya? Pak Rocky mendua. Nggak pernah mendua saya. Sebutkan ijazah palsu Prabowo, saya kritik sekarang. Sebutkan bahwa Prabowo menyimpan 11 triliun, saya kritik. Sebutkan Prabowo pernah mengatakan ekonomi akan meroket 10%, saya akan kritik dia. Sebutkan bahwa Prabowo pernah menjanjikan 19 juta lapangan kerja, saya akan kritik dia. Lalu yang menyebutkan itu siapa? Joko Widodo. Yang pertama, sebagai politisi dengan tugas pengawasan, kita ini manusia ada perasaan. Bagaimana menghilangkan perasaan ini sehingga sebagai politisi tega untuk melakukan pengawasan yang maksimal. Yang kedua, kita siap dicaci maki, tetapi kita juga punya manusia, punya hati. Bagaimana rasanya, caranya, tekniknya menghilangkan rasa sakit hati jika dicaci maki sebagai politisi. Terima kasih. Oke, Anda dari Gelora, Anda mau pilih apa? Gelora itu gelombang rakyat Indonesia atau gelombang rasa Anda? Ya, saya berteman Hafari Hamzah, Anies Mata itu teman saya. Biasa saya ucapin hal yang sama dengan mereka. Nggak ada batas di saya. Tapi saya tetap bersahabat dengan Fahri dan Anies. Jadi sekali lagi, itu adalah urusan saudara. Urusan moral call saudara. Tapi saya bisa baca psikologinya. Saya ingin sebetulnya, tetapi saya juga, aduh gimana, nanti modal belum pulang. Nanti nggak ada pekerjaan, nganggur. Saya juga penganggur, saya nggak ada kerjaan. Semua upaya saya untuk bekerja dihalangi oleh Jokowi selama 10 tahun. Nggak boleh jadi ini, nggak boleh jadi itu. Bahkan buat ngoceh-ngoceh di TV, Rocky Gerung harus dilarang bicara di semua televisi, di semua podcast, di semua medsos. Kan itu yang dilaporin ke saya, diminta saya untuk tidak boleh bicara. Sekarang semua yang pernah minta itu, setiap ketemu saya cium tangan, saya minta maaf Pak Rocky, nggak ada soalnya. Pada waktu itu kalian masih dungu. Ya. Loh, hak orang untuk bicara disuruh pengadilan putusin Rocky Gerung tidak boleh bicara di ILC, tidak boleh bicara di semua, tidak boleh diwawancara. Bagaimana otaknya itu? Tapi kita hanya bisa memaafkan orang dungu. Kedunguan itu namanya banality of evil. Kedangkalan kejahatan. Kejahatan paling tinggi itu ada kedunguan. Benar, serius. Jadi sekali lagi, silahkan kita bicara. Saya memfasilitasi saudara untuk mengeluh kesahkan problem etis di kepala saudara. Problem moral di dada. I'm doing psychology. Okay. Baik, terima kasih Bapak. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian? Tadi pertanyaan mengenai tentang rasa. Silakan Bapak untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Saripudin dari fraksi Nasdem. Selamat siang, salam akal sehat, Bung Rocky. Mohon pencerahan, Bung Rocky, karena berdasarkan fakta yang kami lihat, yang kami dengar, yang terjadi di lapangan, bahwa setiap daerah itu terjadi perbedaan kebutuhan, terjadi perbedaan cita-cita. Tetapi regulasi sebagai produk yang dilahirkan oleh produk pemerintah pusat, ya, apakah itu produk dari legislatif, permen, perpres, permen,
maupun legislatif, eksekutif, legislatif, tetapi berlaku bagi seluruh NKRI, seluruh Indonesia, dari 500 lebih kabupaten kota di Indonesia. Contoh, sebagai contoh Bung Rocky ya, program MBG itu sangat bagus bagi masyarakat perkotaan, tetapi tidak bagus bagi masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan itu membutuhkan akses jalan, membutuhkan jaringan irigasi, tetapi masyarakat perkotaan itu membutuhkan modal usaha. Sementara regulasi kita sama berlaku di seluruh Indonesia. Lewat kesempatan ini, Bung Rocky, apa yang kami lakukan sebagai wakil rakyat, sebab kami sudah bersuara bukan hanya didengar oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa saja, bahkan didengar oleh pemerintah pusat. Sementara ya, sebagai penentu kebijakan itu bukan hanya ditentukan oleh 1-2 orang atau 1-2 lembaga. Mungkin itu Bang Rocky, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rocky untuk pertanyaannya. Ya, itu konsekuensi dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ini negara-negara bagian nggak akan terjadi hal itu. Jadi bagaimana ngatasinya? Bikin negara bagian, negara federal Indonesia. Tapi itu tidak ada sejarahnya. Nah kalau nggak ada sejarahnya, kita mesti periksa apa yang bisa dilakukan secara maksimal. Bikin kaukus. Daerah-daerah yang berbeda, bikin kaukus. Semacam grup, WA grup, semacam petisi bersama untuk mendalilkan bahwa kebutuhan lokal tidak boleh diuniversalkan. Namanya. Ya saya mondar mandi satu waktu, saya dari Sukabumi, Cianjur sana itu. Ketemu dengan petani, dia bilang begini. Iya, kami tetap bergizi kok. Tapi kami ingin tomat kami itu tiba di pasar Sukabumi, tiba di Bandung, tiba di Jakarta, tetap berbentuk tomat. Katanya, kenapa begitu Pak? Karena dari kebun tomat kami untuk tiba di jalan raya, diangkut oleh truk dengan jalan yang berlobang. Akibatnya apa? Dari kebun kami, tomat itu fresh. Tiba di jalan raya, dia udah jadi jus tomat. Udah bonyok jalannya. Jadi mesti diterangkan dengan argumen yang kuat. Kasih beberapa kasus yang bisa memprovokasi pikiran. Diperlukan apa? Ya jalan raya diperlukan. Nah ini manfaatkan. Ada koperasi yang lagi dibangun oleh Pak Prabowo. Isi koperasi itu dengan ide-ide kayak tadi. Manfaatkan aja. Koperasi kami tidak membutuhkan makan siang gratis. Koperasi kami membutuhkan aspal semen. Koperasi kami tidak membutuhkan aspal semen. Koperasi membutuhkan pipa penyalur air. 80.000 koperasi. Mungkin sekarang udah dalam 2 minggu ini selesai semua. Ketika ide itu muncul, isi dengan local content tadi. Buru-buru aja kan. Pak Ferry Yuliantono berupaya untuk memaksirkan ide koperasi. Tapi dia sebagai wakil menteri membuat regulasi. Gak mungkin Ferry itu ngerti 80.000 kebutuhan. Anda supply itu. Intinya. Jadi formanya udah ada. Instalasinya udah ada, koperasi. Yang mau dialirkan di koperasi itu apa? Sama nggak? Nggak sama. Itu maksudnya cepat-cepat di daerah bikin proposal, bikin studi yang betul-betul secara akademis itu kuat untuk didalilkan bahwa koperasi kami butuhnya ini, koperasi desa sana butuhnya itu. Karena nanti Pak Prabowo akan bagi-bagi, mungkin satu desa dapat 2 truk buat ngangkut barang segala macam. Ya mungkin ada yang bilang, kami nggak perlu truk karena kami banyak apa namanya ini? Ya mobil-mobil kecil. Kami butuh cold storage, bahan penyimpanan. Itu artinya mesti ada listrik di situ. Akibatnya koperasi akan minta pada PLN siapin listrik dong. Jadi itu yang namanya inisiatif itu. Kira begitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Bapak boleh tepuk tangan untuk Pak Adi Sarifudin untuk pertanyaan yang ketiga. Silakan Bapak Sedikit, untuk ya. ini pojok. Ya, Bung Rocky, saya sedikit saja di Oke. sini ya. Ada situasi yang dilematis yang kita alami sebagai anggota DPR ya. Bukan hanya di kabupaten, saya pusat ya. Seperti disampaikan tadi. Satu sisi, kami mewakili dialektika publik, etika publik, satu sisi. Tapi satu sisi, kami hadir di parlemen itu melalui jalur partai politik. Nah, ini kan persoalan yang sering kita hadir di lapangan. Ketika misalnya ada satu kasus yang coba kita perjuangkan di tengah masyarakat kita. Contoh saja kemarin misalnya banyak terkait pakar laut ya.
yang di nasional lah. Kalau di NTB mungkin nggak tahu nanti. Pakar laut. Nah begitu kita bersuara keras, ada saja kemudian kan yang akan bicara, antum masuk dalam koalisi hari ini. Anda ada dalam koalisi hari ini. Nah pilihan-pilihan apa yang harus kami lakukan? Karena sampai hari ini kita bingung, harus sistem apa Indonesia yang lakukan agar semua kemudian kami yang memiliki etika publik itu betul-betul bisa bersuara tanpa harus ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa berbicara di situ. Nah ini yang penting, paling penting. Sampai hari ini saya rasa kita butuh rumusnya ini. Ada enggak kemudian? Atau satu sisi lagi, tambah lagi satu sisi politik. Ketika kita ingin memenangkan suatu pertarungan, ini Indonesia kita bicara, maka kader-kader partai kita yang kita anggap mampu, yang kompeten, harus bertarung di lapangan. Solusinya adalah mencari calon yang punya isi tasnya bagus. Isi tasnya bagus, kemudian dia bertarung di lapangan, lahirlah dia sebagai anggota DPR. Begitu dia jadi, ya seperti itulah kualitasnya Indonesia. Gitu. Betul kita. Nah, pertanyaan saya itu, kira-kira dalam pikiran kita, dalam pikiran Bung Gerung hari ini itu, apa kira solusi paling tepat untuk Indonesia agar kemudian keluar dari kondisi seperti ini? Begitu saja. Kita lagi berupaya, saya dengan masyarakat sipil terus-menerus mendorong perubahan sistem pemilu, perubahan institusi demokrasi. Tapi kalau ditanya, di dalam dilema antara keinginan untuk pergi pada etika publik atau tunduk pada keputusan partai, keputusan pribadimu itu yang menentukan. Saya hanya bisa kasih rumus. The highest of all ethics is public ethics. Higher than political party interest is public interest. Nah, itu aja. Jadi kalau Anda dipilih oleh rakyat, rakyat menginginkan, ucapkan keadilan 2 minggu sekali. Partai politik bilang, tidak, ucapkan keadilan 5 tahun sekali. Anda mau pilih mana? Anda diminta setiap 2 minggu bicara kok. Rakyat bilang, loh kami pilih Anda untuk bersuara. Partai bilang, enggak, tunggu kabinet berikutnya. Jadi ada pilihan di situ tentang efektivitas. Satu waktu saya di Sumatera itu, habis naik gunung, turun, tiba-tiba lihat ada tempat yang bagus betul. Pinggir jalan raya, Trans Sumatera. Masuk ke situ. Pengelola taman mempromosikan yang bagus. Saya masuk ke toiletnya, WC. Itu ember plastik dan gayungnya itu udah bulukan. Saya protes, saya bilang, ini tempat bagus, kenapa toiletnya ember plastik dan gayungnya pun udah bulukan kok nggak diganti? Begini Pak, menurut regulasi itu hanya boleh diganti mengikuti APBN setahun sekali. APBD. Dia ikuti regulasi yang tolol. Ada diskresi. Lawan aja regulasi itu. Karena kesehatan, keindahan mendahului regulasi. Bilang sama bupatimu. Jadi dia takut mengubah itu karena ada aturan bahwa ember itu hanya boleh diganti 1 tahun sekali. Ikutin APBD. Gimana coba? Kenapa begitu? Ya begitu aturannya. Jadi kita dipaksa oleh aturan tanpa tadi. Moral call bilang bahwa ini artinya mengandung penyakit. Kasih argumen. Baru Pak Bupati kirim ke pusat. Kalau begitu setiap lokasi itu diberi diskresi untuk tidak menunggu APBD. Ada dana taktis misalnya untuk rubah itu. Sama sekarang dengan, kan ada aturan sekarang. Sepertinya ada Menteri Dalam Negeri bilang, oke, diskresi ada pada beberapa program untuk pindah-pindahin aja. Gak usah ikut. Oh ini nggak boleh dipindahin, nggak boleh. Oh iya, ada kebutuhan karena tadi anggarannya mandatori kan. Jadi itu yang kita sebut sebagai siasat di dalam kepala seorang politisi. Regulasi bilang begitu, iya tapi ada diskresi. Kenapa? Ada urgensi. Dasar dari diskresi itu urgensi. Dasar dari urgensi adalah pemerintahan publik. Nanti Anda dihukum. Rp200 sekarang mesti lewat procurement, namanya digital. Kasih tahu pada masyarakat. Bikin opini publik. Masyarakat, Anda setuju nggak? Ember kotor itu diganti. Nah, bikin heboh di Indonesia. Nggak ada masyarakat yang akan bilang, jangan tunggu APBD. Nggak ada. Anda tidak akan disalahkan. Anda melanggar regulasi. Tapi Anda menyelamatkan generasi. Siap. Saya Pak. Siap. Tadi penutup dari Pak Rocky Gerung dipilih untuk menjalankan regulasi ya Pak ya. Silakan selanjutnya, Ya. mohon izinnya Bapak kita ke terbelakang dulu. Selanjutnya nanti boleh dibantu untuk ke Bapak yang depan terlebih dahulu ya Pak ya. Mangga Pak, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Hidayat dari Partai Amanat Nasional Bang Rocky. Jadi sebelum saya menyampaikan
Ini terima kasih sekali, Pak Rocky itu adalah idola saya. Jadi salah satu alat untuk penghantar tidur saya tiap malam melalui YouTube beliau. Ya, jadi sekali lagi terima kasih saya bisa bertemu beliau. Nah, namun satu hal Pak Rocky, ada pertanyaan. Anda kalau malam tidur sendiri? Sama istri, tapi tetap saya Oh. bertiga Pak, bertiga dengan Pak Rocky Gerung. Ya, itu jujur Pak Rocky. Nah, jadi terima kasih. Yang pertama ada pointer Pak yang bisa saya petik dari kesantunan dalam berpikir Bung Rocky. Bahwa dulu saya 5 tahun yang lalu Bung Rocky itu selalu menyebut presiden kita Jokowi. Tetapi hari ini bahkan saya mendengar langsung dari beberapa YouTube Bang Rocky juga itu Pak Prabowo. Kesantunan dalam pengucapan narasi dari Jokowi menjadi Pak Prabowo. Saya kira itu nalarnya mohon dijelaskan ke kami nanti. Nah, kemudian Pak Rocky Gerung, kalau misalnya teman-teman kita sepakat, nah tolong beri kami saja penguatan tugas dan fungsi DPR ini antara tentang regulasi dan realita. Karena biasanya regulasi itu bisa ditabrak melalui realita. Kalau teman-teman kita sepakat, kasih izin beliau ini untuk 1 jam, bahkan 1 hari untuk berpikir ke depan, untuk bicara di depan, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Karena saya tahu kami, Pak Bung Rocky, kalau Bung Rocky itu kan seorang filosofi itu kan tidak bisa dipenggal-penggal. Artinya biarkan kesempatan itu kepada beliau itu untuk bicara di depan dalam penguatan tugas dan fungsi kami, sehingga kami biarkan menikmati itu. Saya kira itu pointernya Pak Rocky, 2 hal itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mintanya 2 hari nih Pak, gimana nih? Boleh. Saya tunggu di Segara Anak lewat Torean. Saya suka jalur itu tuh. Ayo, kita ngobrol sama 2 hari. Karena hanya itu yang memungkinkan kita lepas dari isu-isu nasional. Supaya ada kejernihan. Jadi kalau orang bilang, iya Rocky Gerung kok nggak pernah kritik Prabowo sekarang. Kalau Jokowi dikritik, oke, saya tanya. Saya mau kritik Prabowo. Apakah dia berijazah palsu, Prabowo? Ya. Saya mau kritik Prabowo. Apakah dia yang mendesain IKN? Saya mau kritik Prabowo. Apakah dia yang menjanjikan SMK? Saya mau kritik Prabowo. Apakah dia yang menyimpan 11 triliun di kantong kirinya? Pak Rocky mendua. Nggak pernah mendua saya. Sebutkan ijazah palsu, Prabowo saya kritik sekarang. Sebutkan bahwa Prabowo menyimpan 11 triliun, saya kritik. Sebutkan Prabowo pernah mengatakan ekonomi akan meroket 10%, saya akan kritik dia. Sebutkan bahwa Prabowo pernah menjanjikan 19 juta lapangan kerja, saya akan kritik dia. Lalu yang menyebutkan itu siapa? Joko Widodo. Itu dong fairnya. Iyalah. Rumah saya 300 meter dari Prabowo. Di Sentul. Berapa kali dia mampir diskusi. Ada diskusi. Mas Jokowi nggak mau mampir ke rumah saya. Dia mau mampir ke pasar Pramuka. Jadi sekali lagi itu yang saya sebut sebagai moral call. Kemarin saya ngomong di forum Prabowo Sumitronomics itu. Tentang ide keadilan. Yang basisnya adalah sejarah Indonesia. Yang basisnya adalah perubahan cara berpikir dunia. Tentang apa yang disebut growth. Pertumbuhan. Yang sekarang masuk di growth. Saya mau ngomong dengan siapa soal semacam itu? Ya nggak mungkin dengan Jokowi, nggak bisa. Kan itu dasarnya kan. Anak Pak Jokowi datang ke rumah saya. Gibran waktu itu datang bicara. Anda mau jadi politisi? Enggak Pak, Om Rocky dia masih panggil saya Om. Saya mau jadi anak biasa aja. Kenapa? Ini saya nggak ada kapasitas jadi politisi. Akhirnya dipaksa oleh bapaknya. Untuk jadi wakil presiden kan. Apakah Pak Jokowi melanggar undang-undang dasar? Karena memaksa anak-anak untuk main politik? Tidak. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Yang mesti dilindungi, disuruh main politik, ya kacau lah. Nggak bisa ngapa-ngapain itu. Jadi kalau teman-teman purnawirawan mengusulkan itu, dan dalam minggu ini pasti akan diproses di DPR, dimulailah satu gerakan baru. Nah, kalian mau ngapain coba? Nunggu perintah ketua. Baik. Nunggu perintah Julhas. Kan ini yang saya maksud.
keteguhan nurani, ketajaman pikiran, kefasihan berargumentasi. Itu kualitas primer anggota DPRD, DPR atau apapun. Itu intinya. Dan itu tidak memerlukan 2 hari. Cukup 2 malam Anda nonton terus video saya. Baik, terima kasih. Bapak tadi sampein, Bapak yang minta 1 hari full ya, ternyata Bapak yang minta sekarang 2 hari, nambah lagi nih ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, Ibu. Terakhir, Ah, closing statement. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sempat dibuat tidak bisa berpikir karena terpukau dengan kecerdikan Bung Rocky Gerung. Aja. Luar biasa, aplaus buat Bung Rocky Gerung. Luar biasa. Jadi selama ini kita hanya melihat dari videonya saja yang beredar. Jadi seolah-olah hari ini kita bermimpi ketemu Bung Rocky Gerung. Siap. I love you. Tadi sempat Bapak tadi menceritakan bahwa Pak Prabowo biasanya juga singgah dan sedikit berdiskusi dengan Bung Rocky. Nah, jadi yang memang saya berada di ujung timur Indonesia, Kabupaten Sumbawa, namun saya juga pernah sering juga berpikir tentang Indonesia karena menyangkut dengan anak cucu kita nanti ke depannya. Jadi isi diskusinya mungkin ada sedikit memberi ketenangan batin bagi kami segelintir rakyat Indonesia. Bagaimana nasib tentang PIK 1, PIK 2, karena kedepannya itu Bung Rocky bisa menjadi seperti Singapura, artinya negara di dalam negara. Negara di dalam negara, karena di sana itu seolah-olah pemerintahannya itu sudah pemerintahan sendiri. Dan dengan pagar laut yang yang tersebar di semua tempat. Kayaknya Indonesia ini sudah terkepung. Jadi ini bukan kita berbicara tentang kami, karena kami besok lusa akan mati. Namun kita berbicara tentang anak cucu, karena saya sendiri tidak mampu berpikir tentang itu. Mungkin kecerdikannya Bung Rocky Gerung dapat memberikan kita sekedar pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Silakan. udah diminta dicabut kan oleh Prabowo sendiri yang bilang itu cabut aja udah. Kan tinggal soal aparatnya ini paham nggak perintah itu. Prabowo sendiri bilang. Jadi soalnya sekarang adalah tukar tambah di bawah itu bagaimana? Ya pasti masih ada orang yang oligarki. Tapi secara officially udah diucapkan itu melanggar hukum. Baru melanggar hukum. Jadi ya udah apa pokoknya saya anggap bahwa ya harusnya kepolisian, kejaksaan, segala macam itu udah bekerja. Ada soal lain soal Taman Nasional yang mulai dipertanyakan bahwa tutupan taman-taman nasional kita itu udah berubah menjadi lahan sawit, gimana segala macam. Kapan itu berlangsung? Selama 10 tahun Presiden Jokowi dari tutupan 60% tinggal 30%. Jadi kalau bilang Jokowi lagi, oke, saya rubah itu. Dalam 10 tahun ini, tutupan hutan kita itu berkurang 60%. Nah, dalam 10 tahun ini itu adalah periodenya Presiden Soeharto, Habibie, Megawati, SBY. Berarti Jokowi bukan presiden selama 10 tahun ini. Kan begitu cara melihatnya kan. Tetapi dalam politik mesti ada siasat. Pasti Presiden Prabowo memegang semacam siasat. Bagaimana menyelesaikan itu supaya tidak menimbulkan gempa bumi politik. Taman Nasional di Pekanbaru. 2 hari lalu saya masih masuk hutan-hutan Pekanbaru. Sama kondisi. Lalu ada perpres untuk task force. Gugus tugas mengambil kembali aset negara. Publik kemudian bertanya, ya setelah diambil Taman Nasional itu, harusnya dipulihkan jadi Taman Nasional, bukan diserahkan pada Agrinas, yang adalah perusahaan bisnis. Jadi itu juga, hal yang sama bisa Anda paralelkan dengan apa yang terjadi di Sumbawa misalnya. Apakah setelah diambil alih negara, dia dikembalikan pada hak masyarakat adat? Apakah setelah diambil alih negara, dia dikembalikan sebagai rumah harimau Sumatera? Itu pertanyaannya. Jadi sekali lagi saya senang karena kita bisa bicara secara jujur itu. Lintas partai oke lah tuh. Saya tahu semuanya itu bahwa modal keluar oke lah.
berpikir akan modal kembali, tapi kemudian dikunci APBN-nya, oke lah itu risiko biasa aja. Tetapi janji untuk menghasilkan keadilan yang kita janjikan pada rakyat tidak boleh didalilkan pada keadaan hari ini. Itu namanya terobosan etis, terobosan moral. Anda bikin perjanjian dengan rakyat kan? Yes. Tetapi kondisionalnya berubah Pak Rocky. Loh itu Anda nggak bilang pada rakyat bahwa Prabowo akan lakukan efisiensi. Dan efisiensi itu untuk membiayai makan siang bergizi, food segala macam. Ada problem di situ? Ada pasti. Desain bisnisnya apa? Tetesan trickle down-nya ke rakyat apa? Silakan periksa. Tetapi jangan jadikan itu semacam tadi kegelisahan untuk meneruskan riwayatmu sebagai anggota DPRD. Jadi sekali lagi, di situ diuji kemanusiaan kita. Perbandingkan, saya sudah 10 tahun jadi pengangguran. Berupaya bertahan dalam keadaan itu. Untuk tidak masuk dalam bujukan jadi menteri, jadi komisaris, segala macam. Nah, nggak saya nikmati itu maksudnya. Saya lebih menikmati panjat tebing, naik gunung, ketimbang panjat kekuasaan, naik jadi komisaris. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sudah cukup terjawab Ibu? Oke, Iya. kalau begitu silakan Bapak Benar. untuk sebelahnya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bung Rocky yang saya hormati. Saya Andi Rusni, saya fraksi Gerindra. Saya dihadapkan pada statement Bapak yang mengatakan bahwa saya sudah terlalu banyak pertanyaan dan menggiring saya untuk tidak bertanya. Sehingga menemukan pertanyaan pun menjadi agak sulit dengan kecerdasan berpikir itu gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kemunculan nama Bung Rocky Gerung itu kalau dalam pengetahuan saya, terutama bukan berarti di era-era sebelumnya tidak, tetapi yang paling kencang itu adalah ketika rezimnya Joko Widodo. Ya. Sampai dengan saat ini, ya, itu masih terus terjadi. Ya, gesekan-gesekan pemikiran dan lain sebagainya itu muncul hingga saat ini. Tetapi bahasa kedunguan itu muncul mulai pada saat itu. Padahal kalau kita berpikir bahwa banyak juga kedunguan-kedunguan yang terjadi di rezim sebelumnya gitu. Tetapi tidak begitu mengemuka ke ruang publik. Nah, sampai dengan hari ini ketika tahta ini sudah turun di posisi Jokowi, beralih kedunguan itu pada individu lain yang tidak hanya pada tataran presiden, ya. Kalau dulu presiden adalah Joko Widodo dengan segala kedunguan berpikir yang dikatakan, sekarang tidak lagi, tetapi personnya lebih kepada individu yang lain. Ya, kalau saya tangkap di situ adalah ada Bahlil, ya, yang terkadang menjadi Bahlul, bahasanya seperti itu. Kemudian kepada anaknya Jokowi yang sekarang menjadi wakil presiden. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah hal ini terus bergeser. Sementara kita tahu bersama bahwa Indonesia ini bukan Filipina. Indonesia tidak pernah terlihat bahwa ada sejarah presidennya dihukum. Ya, belum ada sejarah seorang presiden dibawa ke meja hijau karena melanggar konstitusi. Kalaupun banyak yang kita katakan, misalnya rezim Pak Harto misalnya, dengan segala tuduhan itu sampai dengan beliau meninggal pun tidak pernah sampai ke ini. Tetapi presiden negara lain pernah dihukum. Kita belum ada sejarah. Nah, kemudian yang akan muncul adalah arah dari bergesernya terus pemikiran-pemikiran ini, termasuk ijazah palsu dan lain sebagainya. Kemana kalau tidak ada sejarah yang membuktikan bahwa ada seorang presiden bisa dibawa ke meja hijau. Kalau toh tidak ada, lantas endingnya kemana? Arah dari isu-isu ini. Kalau presiden tidak bisa endingnya apa? Toh juga kalau memang moral etik yang kita inginkan bahwa kalau seandainya Gibran ini tetap muncul, apa efeknya terhadap Bahlil dalam persoalan ini? Sehingga kemudian pergeseran kebahlulan itu bergeser kepada beliau gitu loh. Nah, saya tidak tahu karena kalaupun ini terus dimunculkan dan institusi negara sudah mengatakan bahwa itu
terbukti sah misalnya, apa kira-kira yang kemudian bisa kita arahkan supaya ini menjadi terang benderang? Karena mau tidak mau juga masyarakat seperti kita pun dihadapkan pada dilema. Dilema apa? Dilema kebenaran. Yang benar itu adalah institusi negara atau frame berpikir masyarakat sipil society ini. Seperti itu. Terima kasih, Bung. Oke, seandainya tidak ada presiden, maka tidak boleh dilakukan. Oke, jadi kalau misalnya terbukti secara akademis, ilmiah bahwa IAS itu palsu, jangan dihukum. Karena nggak ada presidennya. Bagus nggak pikiran itu? Hitler seharusnya tidak boleh dihukum. Walaupun dia membunuh 6 juta orang di dunia. Hitler. Kenapa? Dia dipilih secara demokratis. Humanity calls decision. Kemanusiaan meminta pertanggungjawaban. Karena itu akhirnya pejabat-pejabat Hitler diseret ke pengadilan Nuremberg. Post factum ya. Masa seorang yang dipilih demokratis dihukum? Ya karena setelah dipilih demokratis dia jadi otoriter. Indonesia tidak pernah menghukum presiden. Soeharto dihukum. Soeharto dilengserkan oleh kekuatan rakyat. Lalu diproses di DPR. Sebelum selesai meninggal. Yang menggantikan Soeharto Habibie. Habibie juga dilengserkan, ditolak laporan pertanggungjawabannya. Habibie bilang, oke, saya nggak mau maju lagi kalau begitu. Gus Dur dilengserkan. Ada presiden. Soekarno dilengserkan. Indonesia justru banyak cerita lebih dari Filipina pelengseran presiden. Yang nggak dilengserkan adalah SBY. Cuman SBY nggak dilengserkan. Ibu Mega menggantikan Gus Dur. Jadi ada preteksnya. Kayak itu kondisional. Begitu cara melihat soal itu. Kenapa saya pindah dari Jokowi pada ini? Saya nggak pindah pada Bahlil. Saya pindah pada subjek pejabat publik. Sama aja, Bahlil pejabat publik. Kalau dia bukan pejabat publik, saya nggak komporin profesor di UI untuk membatalkan dia. Ada urusan apa dia? Tapi dia pejabat publik memanipulasi kedudukannya untuk memperoleh sertifikat akademis di UI tempat saya ngajar. Kok Anda tahu? Saya 15 tahun ngajar metodologi gitu. Jadi saya tahu bunyi kalimat pertama aja, oh buset ini udah palsu pasti. Dengan insting itu kita tahu ini adalah intellectual betrayal, pengkhianatan intelektual. Oleh siapa? Oleh Bahlil, bukan oleh rektor UI yang meloloskan itu. Pasti ada tukar tambah di situ. Oleh para pengujinya. Bahlil boleh aja siksa sebagai politisi. Jadi bukan cuma Bahlil, rektor UI yang lebih sering saya maki-maki. Kan dasarnya. Kenapa Jokowi yang saya incer? Kenapa enggak Soeharto? Kenapa enggak SBY dalam soal ekstrakurikuler? Kasih data. Presiden Soeharto berkuasa. Dia memberi HPH. Prawirawan, pebisnis. Hak pengelolaan hutan. Pada waktu itu batu bara masih kurang, nikel masih kurang. Presiden Soeharto memberi hak pengelolaan mineral kita. Tapi Soeharto bilang kembalikan pada negara ya hasilnya. Berapa yang dikembalikan oleh oligarki pada negara ketika zaman Presiden Soeharto? 5-40%. Jadi apa barang itu? Irigasi, SD Impres, Puskesmas. Zaman Harto. Zaman SBY yang kembali ke negara tinggal 27%. Dipakai SBY untuk membangun demokrasi. Zaman Jokowi yang kembali pada negara tinggal 6%. Oleh karena itu, saya tidak boleh menghajar Jokowi. Saya mesti menghajar Soeharto. Gitu cara berpikirnya. Kan dulu namanya. Yang bikin bangkrut itu Jokowi. Utang luar negeri.
10 kali lipat dari yang dibikin sama SBY. Tetapi orang maki-maki SBY. Gimana? Akhirnya orang bilang, Rocky Gerung tidak menghormati upaya Jokowi untuk menghasilkan demokrasi. Bayangin logikanya. Upaya Jokowi untuk menghasilkan demokrasi. Pertanyaannya, Jokowi jadi presiden kapan? 2014. Indonesia udah demokrasi apa belum? Sudah. Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokrasi. Bukan dia yang membangun demokrasi. Yang bangun adalah saudara-saudara ketika mau 98. Itu mesti diperiksa dengan otak dong. Jokowi lagi membangun demokrasi. Bagaimana membangun? Dia tiba ketika Indonesia sudah demokrasi kok. Saya nggak pernah kritik. Loh, saya bikin forum demokrasi dengan Gus Dur tiap hari Rabu itu kritik Joko Soeharto. Saya penasihat LBH. Saya bawa mahasiswa saya 98 demo di Senayan. Mobil saya mobil putih, saya kasih pelang merah di situ. Teng, ditembak sama Brimob. Kok nggak ada di Twitter? Kok nggak ada di X? Ya nggak ada Twitter dan X waktu itu, tolol. That's the point. Kok nggak pernah kritik SBY? SBY itu kritik paling keras pada waktu itu dari saya. Saya bilang bahwa dalam satu pidato kebudayaan. Ada orang berbadan besar, nyalinya kecil karena lagi berkelahi sama Ical waktu itu. Jadi dengan mudah orang bilang, Rocky Gerung nggak pernah kasih kritik. Buset dah, setolol-tololnya manusia adalah yang tidak mengerti sejarah. Kasih kritik dia. Dan nggak pernah berhenti itu. Jokowi dikritik, Prabowo enggak. Oke, kasih tahu saya apa yang seperti Prabowo. Tadi saya Twitter, Prabowo ijazahnya palsu, dibuat di Jalan Pramuka. Nggak ada yang percaya. Jokowi diduga. Baris diduga orang benar pasti. Kenapa begitu? Kenapa orang aja benar? Karena ada pretext. Ada past event. Ada peristiwa sebelumnya ketika Jokowi berbohong. SMK. Ekonomi 10%. 19% lapangan kerja. Nambah. Jadi orang akhirnya mengambil pola itu dan mengatakan, ini juga pasti bohong kalau ijazah. Itu namanya di dalam kepala itu. Curiosity itu. Hermeneutic of suspicion. Namanya metode begitu. Hermeneutic of suspicion. Menduga dan berupaya untuk meneliti. Dengan suspicion, kecurigaan. Semua orang curiga. Siapa yang bilang Jokowi pembohong? Saya nggak bilang dia pembohong. Saya bilang dia bajingan tolol pada waktu itu. Dan satu PDIP laporin saya ke. Dan sekarang PDIP, saya minta maaf ya Pak Rock. Enggak ada soal. Saya nggak ada dendam itu. Karena Anda dukung nggak dukung, tetap poin saya begitu kan. Lalu saya mau dipenjarain gitu. Tapi saya bilang enggak, saya mau kasih dalil itu. Akhirnya pengadilan bilang, deliknya nggak ada di situ. Nah, sekarang baru orang, oh iya memang pembohong. Memang bajingan tolol. Tapi bukan Jokowinya ansih, tetapi kedudukan publik dia itu yang dia manfaatkan. Saya nggak ada problem personal dengan Pak Jokowi. Anaknya kawin, saya diundang. Tetapi sebagai pejabat publik, jadi bukan individu itu. Bukan individu. Pejabat publik itu, bahasa Prancis bilang noblesse oblige. Nobility, makin tinggi noblesse-nya, keagungannya. Oblige-nya makin ditadi. Oblige, obligation, kewajibannya ditadi. Itu namanya pejabat publik. Noblesse oblige. Noblesse artinya keagungan, oblige artinya obligation, kewajiban. Jadi itu yang saya maksud. Kita bersahabat sebagai warga negara menginginkan ada Indonesia yang bisa ditemukan orang dengan cara berpikir. Menemukan cara berpikir. Nah, investasi kita sebetulnya dua hal tadi. Kita ingin pastikan bahwa teman-teman dari bagian timur Indonesia itu lebih peka karena mereka pernah tertinggal di dalam pembangunan. Dan kelihatannya itu yang mesti diasuh. Saya ingin teman-teman dari Sumbawa ambil inisiatif. Bikin, mulai hari ini ada Sumbawa Inisiatif. Misalnya SI itu. Sumbawa Inisiatif. Untuk diedarkan ke anggota DPRD lain. Gitu. Sehingga terjadi connecting ideas. Saling connect tentang isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.